di surga nanti. Perempuan-perempuan bidadari-bidadari di surga nanti itu statusnya adalah sebagai pelayan. Nabi menceritakan bahwa mereka sangat cantik, sampai-sampai katanya Nabi Muhammad, kalau minum nih dari putihnya, tenggorokannya, sampai katanya kalau minumnya merah gitu kelihatan gitu. Iya, dari kayak putih banget gitu kan, cakep banget gitu. Karena memang bayangan tentang kalau di masyarakat Arab, al-bayad nisful jamal, putih itu adalah setengah bagian dari kecantikan. Kalau di barat lain lagi gitu ya. Cuma Nabi lagi ingin menggambarkan tentang cantiknya perempuan-perempuan surga seperti itu. Sayyidah Aisyah jadi mikir, wah nanti sayangnya banyak di surga nih. Ketika kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, Nabi kemudian mengatakan, akan tetapi perempuan-perempuan dunia wahai Aisyah, mereka lebih daripada bidadari-bidadari. Kenapa? Li'annahunna yusallin wa yahijin wa yasumin. Karena perempuan-perempuan dunia ini yang ibadah, mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji, mereka ngurusin keluarganya, karena yang kemudian nilai mereka di mata Allah SWT lebih baik, bahkan lebih cantik nantinya dibandingkan dengan bidadari-bidadari di surga. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, maka kalau kita ingat-ingat lagi nih ya, tempat asli kita kan sebenarnya bukan di sini. Di mana? Surga. Di surga. Asalnya kan Nabi Adam sama Siti Hawa kan memang ada di surga tinggalnya ya. Ini kita di bumi ini hijrah aja gitu, tinggal sementara aja. Jadi nanti kalau udah selesai kita balik lagi, insya Allah balik di surga. Kalau kita benar ngerjain tugas kita di atas muka bumi ini, kita balik tempat asal. Itu tempat asalnya adalah surga. Ini bertanya asalnya di mana Mbak? Surga. Lagi di situ ada. Lagi ngajuin KTP. Asal dari mana? Surga. Mau menuju kemana? Surga. Insya Allah, amin. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, seperti apa caranya agar kita bisa kembali lagi ke surga? Nih ya, kembali ke surga adalah berpulang. Saya teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, hidupnya banyak di pondok pesantren. Pondok pesantren saya dari dakwah dulu di daerah Pasuruan, Jawa Timur 5 tahun. Kemudian lagi di Al-Anwar, Sarang, Rembang 3 tahun, di Tauhidiyah hampir setahun. Kemudian dari Zahra, dari Hadramaut 3 tahun, 4 tahun, maaf 4 tahun setengah. Nah itu 12 tahun lah kurang lebih saya berada di pondok pesantren. Dan itu selama saya berada di pondok pesantren, saya betah banget di pondok pesantren. Betah saya hidup memang banyaknya di pondok pesantren. Saya senang belajar, saya senang menghafal, saya senang melakukan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Tapi kalau saya ditanya, kapan waktu yang kamu paling senang waktu mondok di pondok pesantren, saya akan bilang waktu yang paling saya senangi waktu saya belajar di pondok pesantren adalah saat saya pulang ke rumah. Tetap saat saya pulang ke rumah. Kenapa? Ada kesenangan tersendiri dari pulang. Ketika saya sangat merindukan orang-orang di rumah saya, keluarga saya sering kangen sama om saya, sama abah saya, sama saudara-saudara saya. Pulangnya kan cuma setahun sekali, kalau pondok pesantren kan gitu, sekali 2 kali. Sebelum pulang, ibu saya tuh pasti telepon, kemudian bilang udah dimasakin, udah diiniin, udah disiapin gitu. Satu hari saya udah ngajar begini, saya udah keliling Jakarta mana-mana gitu ya, udah ngajar. Satu hari saya di mobil di perjalanan dari satu majelis yang lain, ada seorang perempuan menelpon saya dengan menangis. Dia bilang, Ustazah tolongin saya. Saya bilang, kamu siapa? Ustazah nggak kenal saya juga nggak kenal Ustazah. Ini ceritanya gimana modelnya nih? Saya cuma bingung, Ustazah aja saya telepon teman saya, sama teman saya dikasih nomor telepon Ustazah. Oh iya baik, saya bilang. Kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena segala sesuatu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun.
Tidak ada daun jatuh kecuali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian saya pun juga berpikir bahwa ini ada kebaikan yang Allah ingin lakukan terhadap perempuan tersebut. Jadi saya tanya, emang kenapa? Saya bilang. Perempuan tersebut menjawab, Ustazah, saya kabur sama pacar saya. Anak-anak umur ABG gitu ya, sekitar 18-19 tahunan gitu. Dia bilang, Ustazah, saya kabur sama pacar saya dan sekarang saya barengan sama dia di kos-kosannya. Udah berapa lama? Saya bilang 3 hari Ustazah. 3 hari di kos-kosannya, kos-kosan pacarnya itu, cowoknya. Karena saya orang fikih, maksudnya saya belajar fikih lama gitu ya. Jadi kan untuk memutuskan sesuatu saya harus tahu nih kondisi dia. Saya tanya sama dia, kamu hamil nggak? Karena hukumnya kan beda tuh. Maksudnya apa yang harus dilakukan kalau dia hamil, apa yang harus dilakukan, segala macam urusan gitu. Dia bilang, enggak Ustazah, saya nggak hamil. Kamu udah begituan belum? Saya bilang. Ya kan urusannya kan terkait hukum nih, dia mesti jelas gitu. Dia bilang, udah Ustazah. Aduh sedih ya Allah, pergaulan anak zaman sekarang. Kalau ibu-ibu nih zaman-zaman kita, kayaknya kita subur ya Bu ya. Coba gak sih kita subur ya? Iya benar. Kayak musik lagi ya. Ya Allah. Zaman kita kan kayaknya ya, kalau misalnya ada yang jalan sama cowok aja udah bapaknya udah kayak apaan ya? Ibu pokoknya galak gak sih? Galak kan? Nah ini sekarang tuh, zaman sekarang anak-anak tuh jangan nyeremin bener loh cara pacarannya. Gak kayak begituan gitu loh. Di umur-umur yang masih baru 18-19 tahun, ya Allah. Akhirnya saya bilang sama dia, jadi dia ceritanya dia udah begituan, tapi belum hamil. Jadi saya bilang sama dia, hal pertama yang harus kamu lakukan, saya bilang taubat sama Allah SWT. Hal kedua, saya bilang kamu harus kabur dari rumah tersebut, kamu balik, kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Wow, Ustazah, pasti ini orang tua saya bakalan mengusir saya, dia bilang. Iya nggak apa-apa, kamu diusir pergi keluar habis balik lagi. Kok gitu saja? Kamu kerjain kan emang salah, saya bilang. Jadi kamu harus pulang ke rumah orang tua kamu. Nggak apa, mau dikendang, balik lagi gitu aja. Nanti orang tua kamu juga mesti bakalan kesian. Selebihnya, aku benar-benar nanti saya gimana sejak nikahnya, masih pikiran menikah. Dia bilang apakah saya harus nikah sama pacar saya itu gitu kan? Saya bilang enggak. Kamu benar-benar taubat sama Allah SWT. Kamu sungguh-sungguh minta sama Allah SWT, bersihin diri pada Allah SWT. Saya bilang nanti Allah akan putuskan laki-laki baik untuk kemudian mau menerimamu sebagai pasangannya. Oh kamu gak hamil? Saya bilang. Gitu ya Ustazah. Iya aku balik. Ustazah saya takut. Enggak apa-apa, kamu pulang aja saya bilang. Saya doain mudah-mudahan orang tua kamu menerima kamu juga akhirnya. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, yang saya mau garis bawahi, saya pesantren. Saya betah di pesantren, tapi saya paling suka kalau pulang. Ini ada teman kita nih, saudara kita nih yang telepon tadi ini gitu ya. Dia di rumahnya mungkin malah keadaan dia yang sekarang malah mungkin gak nyaman berada di kos-kosan pacarnya gitu ya. Tapi dia disuruh pulang ke rumahnya, dia takut, dia gak mau, dia serem. Kenapa? Sama-sama pulangnya loh. Saya pulang, saya seneng. Dia pulang, dia takut, dia gak mau gitu buat pulang. Kenapa? Karena saya ketika pulang, saya yakin dengan keridhaan orang yang di dalam rumah. Yang gitu ya. Ketika saya pulang, saya tahu bahwa yang di dalam rumah, ayah saya, ibu saya, kakak-kakak saya, adik saya, semuanya menyambut saya dengan penuh sukacita. Karenanya saya bahagia dengan pulang saya. Sementara ada orang yang ketika pulang dia takut karena dia tahu yang di dalam rumah sedang marah kepadanya. Teman-teman saudara sekalian, ketika kita meninggal dunia nanti kita berpulang. Maka kalau kepengen surga sebagai tempat kembali kita, pastikan yang di akhirat sana Allah dan Rasulnya ridho kepadamu. Kalau Allah dan Rasulnya ridho kepadamu, kau akan disambut. Engkau akan bahagia saat kepulangan. Engkau akan menjadi bidadari-bidadari di
dijadikan sebagai bidadari-bidadari di dalam sana. Masalahnya itu aja. Dan kehidupan di dunia ini adalah kesempatanmu. Kasih kesempatan ya Allah SWT. Kamu hidup mau nyari keridhaan. Sehingga ketika kamu pulang, aku akan bukakan pintu rahmatku lebar-lebar bagimu. Jadi sekalian, dengerin firman Allah SWT dalam Al-Quran yang sering kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Siapa? Mudah-mudahan kita. Namun yang pastinya adalah para kekasih-kasih Allah SWT yang hidupnya nyari ridhonya Allah SWT. Jiwa mereka tenang, gak terlalu banyak urusan dengan dunia, nyari ridho Allah SWT, dipenuhi hatinya dengan Allah SWT dan Rasulnya. Saudara sekalian saya muliakan, sehingga ketika meninggal dunia dalam keadaan rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat sebelum meninggalnya dia akan dibisiki kalimat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa-jiwa yang irji, pulanglah kamu. Pulanglah, suruh pulang. Udah datang nih waktumu, yuk pulang kata Allah. Ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, Allah ridho, kamu ridho kepada Allah SWT, mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah SWT. Kamu rindu padanya, dia pun rindu padamu. Kamu cinta padanya, dia pun cinta padamu. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Kamu udah persiapkan teman-teman, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, para ahli-ahli surga. Wadkhuli jannati, kamu udah aku siapkan tempat-tempatnya, masuklah kau ke dalam surga. Mau yang begitu? Atau mau yang serem ya? Waktu Fir'aun itu meninggal dunia, kata Allah SWT, fama badat alaihi sama wal ard wa ma kanu mundzirin. Tuh waktu Fir'aun mati, katanya Allah SWT, langit gak ada yang ngarepin dia, bumi gak ada yang ngarepin dia, wa ma kanu mundzirin, dan gak ada yang nungguin kehadirannya. Ya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya kalau ada orang meninggal dunia kan suka ada ucapan tuh, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Dulu tuh saya nganggapnya oke lah, ya biasalah ucapan sebagaimana kalau orang kawinan selamat menempuh hidup baru gitu ya. Kalau meninggal kan gitu, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Tapi lama-lama saya mikir, ya ampun, ini ucapan benar banget. Ucapan benar banget. Kenapa? Sebab kita kalau meninggal dunia menujunya cuma kepada Allah. Kalau Allah nggak menerima ruhmu, mau kemana kira-kira pergimu? Teman-teman sekalian, saya melihat di dunia ini, kalau kita ada satu urusan, satu hajat, satu keperluan, satu kepentingan, kita datang ke satu orang, dia tolak, kita bisa pergi ke yang lain-lain. Tapi kalau kita meninggal dunia, Allah tolak kita, Allah tutupkan pintu rahmatnya dari kita mau kemana kita. Pastikan surgalah sebagai tempat kembalimu. Pastikan Allah dan Rasulnya ridho kepadamu. Jadikan kehidupanmu di dunia ini sebagai saranamu untuk menuju ke arah sana. Udah bener belum nih jalannya nih, mau menuju ke arah keridhaan Allah SWT dan Rasulnya. Baik teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, bidadari bumi. Banyak contoh-contohnya ya dari yang di atas. Siapa yang di atas? Maksudnya perempuan-perempuan yang dari zamannya awal-awal manusia. Ini teman-teman mau diceritain yang di zaman Nabi apa yang di zaman sebelumnya Nabi? Atau di zaman sesudah Nabi? Iya. Baik ya. Sebelumnya Nabi, baik ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada seorang perempuan bernama Hannah. Nah, ini pasti tidak pernah dengar nih. Kenal nggak? Ya. Padahal diceritain Allah dalam Al-Quran banyak banget, tapi Allah nggak sebutin namanya sih. Namanya Hannah. Saudara itu sekalian yang saya muliakan sangat solehah.
bidadari bumi yang luar biasa. Jaga pandangan mata, jaga pendengaran telinga, jaga lisan dan ucapan yang keluar darinya, jaga tingkah, jaga hati terutamanya, untuk selalu mengingat Allah SWT dalam kehidupannya. Ia pun kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang juga merupakan seorang nabi tapi bukan rasul, namanya Imran. Ia pun kemudian mendapatkan julukan Al-Imran atau istrinya Imran. Ada suratnya di Quran. Habisnya Al-Baqarah itu namanya Hana. Saya perkenalkan. Gak pernah tahu ya? Iya baik, apa-apa nggak keluar di ujian. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hana pun kemudian menikah solehah. Solehah sebagai hamba Allah, solehah sebagai seorang istri. Mudah-mudahan nih para istri yang ada di sini semuanya jadikan istri yang solehah, istri yang menjadi kurang air bagi suaminya, penyejuk mata, penyejuk hati bagi suaminya, insyaallah. Jangan jadi istri yang jadi kompor bagi suaminya, bikin panas mulu ya. Mudah-mudahan solehah semua, amin. Amin. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih Hana menikah setahun 2 tahun nggak hamil. Akhirnya kemudian dia bilang, ya Allah, kalau saya sampai hamil ya, saya niatkan kehamilan saya untuk saya persembahkan untukmu. Ya, dari bumi. Dan ini dari kerennya, dari cakepnya ucapannya Hana ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Katanya Allah SWT di surat Al-Imran, "Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a." Gitu. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا إلى آخر الآية. Teman-teman sekalian, ketika ia mengandung, ketika istri Imran mengandung, ia mengatakan, ya Allah, aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku ini sebagai persembahanmu untukmu. Maka terimalah ia dariku, ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, betapa sangat bidadarinya perempuan ini, betapa sangat solehahnya perempuan ini. Dari sebelum hamil dia bilang, kalau saya sampai hamil nih, saya mau persembahkan kehamilan saya, anak yang ada dalam kandungan saya buat Allah SWT. Sebagai buat Allah SWT. Bukan urusan buat diri, buat Allah SWT. Nah, saya pengen punya anak berbakti sama saya, nyenengin hati saya, bikin waktu saya, hari-hari saya jadi berwarna, begitu nggak ada. Buat Allah SWT. Sampai kemudian dia pun hamil. Ya Allah, ini untukmu ya Allah, ini untukmu ya Allah, ini untukmu ya Allah. Dan dia mewujudkan acara, dia jadikan kandungannya sebagai persembahan buat Allah dengan cara, teman-teman sekalian, dijauhkan dirinya dari makan makanan yang haram ataupun syubhat. Dijauhkan dirinya dari segala perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang mungkar. Dia lebih jaga lagi anggota tubuhnya dari segala perbuatan dosa dan maksiat untuk menjaga kandungan yang ada dalam perutnya tersebut. Ucapannya benar-benar dijaga ini, terutama ketika berbicara dengan suaminya. Karena itu teman-teman sekalian, ketika kau hamil, segala ucapanmu, segala tingkahmu, segala keadaanmu itu berpengaruh loh buat bayi dalam kandungan. Makanya kalau kemudian anaknya itu lahir suka terhadap sesuatu, coba ingat-ingat. Kayaknya waktu hamil kamu banyak suka terhadap hal tersebut. Itu biasanya akhirnya jadinya anak tuh dengan sendirinya otomatis senang sama sesuatu hal yang biasa dia rasakan, biasa dia dengerin selama dia berada dalam kandungan. Teman-teman sekalian, telinga itu adalah anggota pertama
dari tubuh kita yang dibuka oleh Allah SWT, dan anggota terakhir dari tubuh kita yang diangkat fungsinya oleh Allah SWT. Mati pun terakhir tuh pencabutan telinga, jadi telinganya masih dengar. Makanya kita kalau dekat-dekat jenazah kan nggak boleh ngomong kecuali yang bagus-bagus, kan gitu ya? Katanya Nabi Muhammad, Tufuan masawi mutakum, jangan sebutin kejelekan-kejelekannya mayit, terutama rupanya mayit. Kenapa? Itu masih dengar tuh, mayitnya masih dengar gitu. Jadi yang lain-lain udah nggak berfungsi, telinga masih tetap berfungsi. Demikian pula dengan orang hamil, anggota tubuh yang lain belum berfungsi, telinga sudah berfungsi duluan. Karenanya kemudian di saat kita hamil, itu kalau orang-orang di luar sana gitu ya, mereka suka memperdengarkan lagu-lagu klasik untuk merangsang fungsi otak. Gitu, Allah sebenarnya lagi mau ngasih tahu bahwa fungsi telinga itu sudah bermulai dari sana, sehingga kemudian ucapkan kalimat yang baik, bacalah ayat-ayat Al-Quran, bacalah salawat pada Nabi Muhammad, dengarkan ilmu-ilmu yang baik, dengarkan segala kebaikan, itu akan menuntut anakmu untuk menyukai kebaikan-kebaikan. Itu yang dilakukan Hannah di masa kehamilannya sampai datang waktunya melahirkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dia kemudian melahirkan ke 9 bulan, lahir, ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki kebayang, kalau dia mempersembahkan anak tersebut buat Allah SWT, bisa buat jagain masjid, gitu ya, bisa buat jadi seorang nabi, jadi seorang berdakwah, ini itu apa segala macam. Kalau perempuan, gimana gitu? Apalagi zaman tersebut mungkin ya, maksudnya perempuan memiliki keterbatasan dalam hal untuk menyebarkan syariat agama pada masa itu. Sehingga kemudian dia bilang, walaisa dzakaru unta. Laki-laki kan gak sama sama perempuan. Akan tetapi ketika dia mempersembahkan itu pada Allah SWT, Allah memberikannya anak perempuan, kita tetap tahu bahwasanya anak perempuan tidaklah lebih buruk daripada anak laki-laki, atau anak laki-laki tidak lebih baik daripada anak perempuan. Jadi sekalian, kita kalau mempersembahkan sesuatu gitu ya pada Allah SWT, Allah terima, kan pastinya kan dikasih yang terbaik. Ketika kemudian lahir perempuan, dari sini juga kita tahu bahwa di mata Allah anak laki-laki, anak perempuan sama aja. Dia ada perbedaan. Oh, kalau anak laki-laki nih bisa meneruskan nama keluarga, bisa bawa kebahagiaan, bisa ini begitu apa segala macam. Enggak juga. Oh, coba kita perhatiin dari anak-anak kita sendiri, ibu deh anaknya, yang mana yang lebih nyenengin dari anak laki-laki atau anak perempuan? Ya itu bisa beda-beda, gitu ya. Ada yang anak perempuannya yang lebih menyenangkan, ada anak laki-lakinya yang lebih menyenangkan, gitu. Lalu lihat, kita minta pada Allah semoga anak-anak kita semua jadi yang soleh-soleh. Begitu lahir aja, lahir anak perempuan, dia langsung mendoakan anak tersebut. Itu bayang betapa berkahnya ini. Dari hamil dipersembahkan buat Allah, begitu lahir didoakan juga langsung. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku perlindungkan anak ini dan keturunannya terus ke bawah dari godaan setan yang terkutuk. Aku lindungkan anak ini ya Allah kepadamu dan keturunannya jika ada minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan terkutuk. Dari kecil-kecilan udah dimintain penjagaan oleh Allah SWT dari segala godaan-godaan yang tidak baik. Jadilah si anak tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat soleha. Dijagain jangan sampai ada makanan yang masuk yang tidak halal. Bapaknya seorang nabi bernama Imran, istrinya seorang bidadari di bumi namanya Hannah, yang sangat mengerti apa fungsinya, apa tugasnya di atas muka bumi. Dari kedua orang tua yang sangat terjaga, lahirlah seorang perempuan yang sangat luar biasa bernama Maria. Wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama anak ini Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Iya, gitu. Ini saya. Ya, ini bunda Sayyidah Maryam ya, namanya Hannah, bapaknya namanya Imran. Namanya Imran.
keluarga gitu ya. Al-Imran maksudnya istrinya Pak Imran. Namanya Ibu Hana. Teman-teman sekalian, lahirlah Maryam. Maryam ini dari sejak kecil ini bidadari bumi yang lain nih. Maryam ini dari sejak hamil udah terjaga karena ibunya begitu makanya gitu ya. Maka teman-teman sekalian yang masih mungkin untuk hamil lagi, dari sejak awal niatkan kandunganmu, jaga yang benar. Untuk melahirkan bidadari harus emaknya juga bidadari, ibunya juga harus bidadari, kayak gitu ya. Mau lahir anak perempuan yang soleha, anak laki-laki yang soleha, maka ibunya juga harusnya begitu dulu gitu. Kan rada susah kalau melahirkan anak soleha sementara ibunya ibunya soleh, ibunya preman gitu ya, ibunya gak soleha. Jadi serius sekalian yang saya muliakan, Maryam pun tumbuh menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Dididik ibunya, dididik ayahnya, sampai ketika datang usia pendidikan, usia sekolah, usia belajar, kemudian ini nyari guru nih, siapa nih? Sampai kemudian cara nyari gurunya, karena semua orang pengen ikutan didik nih. Anaknya Imran nih, anaknya Hana pula gitu ya. Oh, orang luar biasa. Maka mereka pun kemudian bikin undian. Keluarlah di saat undian tersebut Zakaria, Nabiullah Zakaria yang akan mendidik anak tersebut. So itu sekalian ditempatkan di sebuah rumah di atas pohon. Bikin pohon, ada satu rumah. Di sana tempat mendidik Sayyidah Maryam. Itu tangganya hanya dinaiki oleh Nabi Zakaria sama ibunya sama bapaknya doang. Kalau habis selesai tangganya ditarik, kayak gitu tuh kerjanya. Tapi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke tempat tersebut, dia mendapatkan ada buah-buahan. Ini Maryam usia 10 tahunan, usia 11 tahunan. Tiap kali Nabi Zakaria masuk, ini ayatnya ayat 36, 35, 36, 37, 38, 39 dari surat Al-Imran. Teman-teman sekalian, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat tersebut, di mihrabnya, tempat ibadahnya Maryam, dia mendapati ada buah-buahan yang seringkali bukan pada musimnya. Ada buah melon di musim dingin, gitu ya. Ada buah semangka di musim dingin, gitu. Jadi nggak pas musimnya. Padahal yang namanya semangka biasanya di musim panas, gitu. Heran, ya Maryam, anna laki hada. Katanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Maryam, nak, dari mana kamu dapetin buah ini? Dan dengerin jawabannya. Katanya Maryam, qalat huwa min indillah. Paman, kan gak ada rezeki kecuali dari Allah. Maksud kamu gimana, Maryam? Saya minta sama Allah, Allah kemudian kasih. Jadi gitu aja. Gitu aja. Ya Allah pengen melon, jerat, ada melon. Ya Allah anggur enak nih, jerat, ada anggur. Gitu. Dari sejak kecil Allah SWT karuniakan karomah kepadanya karena kesolehan daripada perempuan tersebut. Ini perempuan solehah bidadari bumi. Zaman sebelum zamannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak kepada perempuan solehah di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kenal namanya, perempuan bernama Khadijah bintu Khuwailid, putri daripada Pak Khuwailid. Khadijah ini teman-teman sekalian memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW saat usianya 40 tahun dan sesudah ia janda dari 2 laki-laki sebelumnya yang kedua-duanya meninggal dunia. Ini itu Sayyidah Khadijah. Ini kisah menarik banget nih. Kayaknya teman-teman sering dengar ya cerita tentang Sayyidah Khadijah. Saya akan menyampaikan sesuatu cerita yang teman-teman belum pernah mendengar tentang Sayyidah Khadijah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu kenapa mau kawin dengan Nabi? Ya, saya ceritakan dulu. Zaman itu perempuan itu nggak dianggap, kayak dianggap sebagai budak, lampiasan hawa nafsu kaum laki-laki. Bahkan ada banyak di antara mereka yang kalau istrinya melahirkan lihat perempuan langsung dikuburin hidup-hidup, kan begitu?
Tapi di antara perempuan-perempuan yang gak dianggap itu, ada seorang perempuan hebat, perempuan bijak, perempuan yang dianggap sebagai ratu bagi kota Mekah. Kenapa? Harta melimpah ruah bersama dengan kedermawanan yang luar biasa dan ilmu. Dia adalah satu dari sedikit, bukan perempuan, tapi sedikit orang yang bisa membaca dan bisa menulis pada masa tersebut. Khadijah bintu Khuwailid di usia 40 tahun ketika ditinggal oleh suaminya yang kedua. Suami yang pertama sudah meninggal dunia udah lama, dia kawin lagi. Kan zaman itu anak perempuan kawin kecil-kecil, 10 tahun, 11 tahun udah kawin. Jadi tuh bayang sampai umur 40 tahun tuh memang udah janda 2 kali gitu ya. Suami meninggal, habis itu punya anak 2, kemudian kawin lagi, suaminya meninggal lagi, dapat anak 1, semua anaknya 3 nih, Sayyidah Khadijah. Dan sesudah itu di umur 30-an Sayyidah Khadijah nggak mikir buat kawin lagi. Ya sebenarnya nggak mikir buat kawin lagi. Tapi dia pada masa tersebut itu adalah seorang perempuan yang setara ratu seperti yang saya sampaikan tadi. Sedikit sekalian, orang kalau anak yatim nggak ada yang ngasih makan, dia pergi ke rumahnya Sayyidah Khadijah kasih gitu. Janda-janda yang udah nggak punya penghasilan mintanya ke Sayyidah Khadijah kayak gitu. Jadi orang mau utang, mau apa segala macam itu larinya ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Dan itu yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Katanya Allah SWT, yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fa'ada, wajadaka a'ilan fa'agna. Kami mendapati engkau wahai Nabi Muhammad a'ilan, miskin, fa'agna, kemudian kami mengayakanmu, menjadikanmu kaya, bimali Khadijah, dengan harta Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah memang disiapkan sama Allah SWT untuk menjadi donatur tetap bagi Nabi Muhammad nantinya kalau Nabi Muhammad jadi seorang Rasul. Jadi memang udah disiapin sebagai seorang perempuan kaya dari sejak awal gitu ya. Kayaknya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami yang pertama ataupun suami yang kedua. Di masa tersebut usia 30-an tahun lebih, Sayyidah Khadijah sudah memiliki perdagangan ekspor impor barang di zaman 1400 tahun yang silam. Keren gak sih? Bidadari beneran ya teman-teman sekalian. Ini bidadari bumi, bidadari di langit. Cantik jangan tanya, kaya jangan tanya, gitu ya. Terhormat jangan tanya, dermawan luar biasa, kebaikan hati sempurna sebagai seorang perempuan. Ditambah dengan ilmu, ditambah dengan kecerdasan yang luar biasa. So ini sekalian yang saya muliakan, nggak mikir buat nikah sebenarnya, tapi dulu sekali, lagi zaman dia masih muda, masih umur belasan tahun, umur kecil lah gitu ya, bahkan belum nikah waktu itu, dia pernah bermimpi ada cahaya turun dari atas langit, turunnya ke rumah dia. Kemudian cahaya tersebut berpendar cahayanya sampai memenuhi seluruh kota Mekah, bahkan memenuhi seluruh dunia. Dia tanyakan mimpinya tersebut kepada sepupunya yang adalah seorang pendeta ahli kitab yang sudah berusia tua. Namanya Waraqah bin Naufal. Dia tanya sama sepupunya tersebut, kenapa nih saya mimpi kayak begini, artinya apa? Dia bilang, kalau benar mimpi kamu tuh Khadijah, nanti akan ada cahaya. Wa inni la arju an takun hiya nurun nubuwah. Dan aku kira itu adalah cahaya kenabian akan keluar dari rumahmu wahai Khadijah. Dan kamu Khadijah akan menjadi istri dari Nabi akhir zaman. Itu katanya seperti ada. Jika benar mimpimu, artinya kamu akan menjadi istri dari Nabi akhir zaman. Ditungguin Sayyidah Khadijah. Kagak datang nabinya. Sampai dia kawin, dia punya anak. Udah lupa nih sama mimpinya nih. Sampai satu waktu di saat usia dia jelang-jelang 40-an tahun, ini Sayyidah Khadijah ceritanya kehilangan seseorang yang biasa bawain barang-barang dagangan dia buat bepergian ke luar negeri, bawa barang dagangan ini ya, buat tijarahnya dia itu, perdagangan bisnisnya dia itu. Ada orang ngomong sama temennya namanya Nafisa, Fis, bingung nih Fis, kenapa emangnya ya gitu? Iya nih, saya nih mau barang dagangan nih bingung nih. Saya mau nyari orang bisa bawain barang dagangan saya. Kira-kira siapa ya? Kata Nafisa, kamu nyari orang kayak apa? Pintar. Nggak penting-penting amat sih. Dia gitu, cakep. Tapi nggak penting amat kalau mau bawa barang dagangan kok.
Pinter ngomong? Nggak juga, nggak tahu penting amat. Bisa dipercaya, jujur, itu dia. Oh ya udah, kalau gitu al-amin. Iya al-amin saya nyari. Al-amin dalam bahasa Arab artinya yang dapat dipercaya. Iya, kalau gitu al-amin, si Muhammad al-amin itu aja. Nabi Muhammad kala itu adalah seorang pemuda berusia 25 tahunan, sangat amat miskin. Ia ikut bersama keluarga pamannya Abu Thalib dan seringkali gembalain kambing, apaan gitu yang dia bisa kerjain untuk bantu keuangan pamannya tersebut. Akhirnya kemudian berangkatlah Al-Amin, Nabi Muhammad SAW bawain barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, setelah pulang dari sana, Maisarah, budak laki-laki, Maisarah itu ya, nama budak laki-laki bukan perempuan ya. Maisarah cerita sama tuannya nih, Sayyidah Khadijah, apa yang dia lihat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, Tuhan, tahu nggak? Perempuan maksudnya ya, Sayyidah, dia bilang, saya ini barengan sama Muhammad, dagangan kita laku keras. Dagangan kita orang kayaknya baru ngeliat muka dia aja pengen beli gitu. Ini emang marketing terus kayak gitu ya. Nah, dagangan tuh kira-kira ngeliat muka gitu udah pengen beli gitu. Jangan sampai kita bodoh ketiga. Yang kemarin beli balikin lagi. Sehingga sekalian, jadi ini dia bilang dagangan kita laku keras. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Ada dua hal yang mau saya ceritain. Pertama, kemana kita berjalan dinaungin awan di atas kita. Saya kirain, sejak kapan nih saya dinaungin awan? Pas saya pisah sama Muhammad, misalnya Nabi Muhammad mau ke buang air atau apa gitu ya, misalnya kita ada pisahan antara Maisarah sama Nabi Muhammad. Dia bilang ternyata awan itu bukan naungin saya, tapi naungin Sayyidah Khadijah yang memang baca di kitab-kitab terdahulu tentang ciri-ciri Nabi, langsung kebayang mimpinya dulu itu. Cahaya itu akan keluar dari rumah, wahai Khadijah. Kemudian di dalam yang kedua, saat kami sedang bernaung di bawah sebuah pohon. Teman-teman sekalian, bicara tentang pohon yang dinaungin sama Nabi di perjalanan dagang tersebut, sampai sekarang pohonnya masih ada. Itu barangkali jadi pohon paling tua ya. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di sana. Tahun lalu bulan April, bulan di daerah Jordan, Itu adalah perjalanan antara Mekah ke Syam, gitu. Kan perdagangan Nabi memang ke Syam, ke Syria. Itu perjalanan memang lewat sana. Dan di sanalah Nabi selalu berhenti untuk istirahat di pohon tersebut. Rindang banget. Dan itu subhanallah pohonnya itu ya. Rindangnya itu lagi panas kayak apapun terik di luar. Ini saya nggak bohong nih. Lagi terik kayak apapun di luar. Itu begitu masuk di bawah pohon tersebut rindang banget. Kayak di alam lain gitu. Kayak di kota lain. Subhanallah luar biasa bener gitu ya. Si pohon tersebut itu. Akhirnya kemudian dia bilang saat lagi bernaung di bawah pohon tersebut, saya di mau jalan juga. Iya, enggak silakan. Ini lama-lama saya sendiri ya? Enggak ya? Oh iya, oke. Enggak apa-apa. Teman-teman sih sekalian saya muliakan. Ada yang belum saya kan? Akhirnya dia bilang waktu kami berdua sedang bersama di bawah pohon tersebut itu kami berdua dipanggil sama seorang pendeta ahli kitab yang melihat kami dari atas rumahnya. Saya lah yang pergi kata Maisarah. Jadi Nabi Muhammadnya di situ, gitu ya. Dia yang pergi. Orang tersebut Tuhan bertanya-tanya bukan tentang saya, bukan tentang dagangan kita, tapi tentang Muhammad. Dia bilang mana rajul tahtil kasyajarah. Siapa laki-laki yang ada di bawah pohon itu? Dia bilang akhir Quraisy, itu saudara saya dari Quraisy. Nggak mungkin, kata pendeta tersebut. Itu pasti nggak punya saudara, dia pasti anak tunggal. Iya sih. Gimana mau punya saudara? Orang bapaknya itu meninggal saat dia dalam kandungan dan dia adalah anak pertama. Iya sih. Kamu tahu? Ibunya bahkan meninggal saat dia berusia 6 tahun. Kok pendeta tahu? Dia habis itu ikutan kakeknya meninggal juga saat dia usia 8 tahun. Kok tahu? Dia ternyata sudah mengetahui segala sesuatu
tentang Nabi Muhammad, Kemudian dia berkata pada saya, dia bilang, kerja, pulanglah kamu, dan saya beritahu kamu, la yakun tahta zillatil kasyajarah illa nabi, bahwa laki-laki yang ada di bawah pohon tersebut itu adalah seorang nabi. Tuhan, pantesan aja Tuhan, katanya Maisarah. Sayyidah Khadijah langsung ingat sama mimpinya dulu. Dia pun kemudian rapi-rapi, siap-siap melamar Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah yang melamar. Kenapa? Apakah itu biasa? Di zaman tersebut enggak biasa. Yang biasa laki-laki yang melamar. Kenapa kok perempuannya yang melamar? Saudara sekalian, enggak ada orang yang begitu percaya diri untuk melamar Sayyidah Khadijah. Kaya raya, pinter, gitu ya, nge-fair duluan. Kalau yang dia mau, nah itu baru gitu. Dianya mesti mau juga. Tapi yang lain-lain nggak mau gitu. Maksudnya orang yang mau sama Sayyidah Khadijah banyak, tapi nggak ada yang berani lamar. Tapi kalau dipengenin sama Sayyidah Khadijah akan menjadikan dia sebagai suaminya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini makanya bidadari bumi yang luar biasa bener nih ya. Di zaman orang merendahkan perempuan seperti itu, ada seorang perempuan yang begitu terhormatnya. Sampai dengan, saya pernah ditanyain sama adik-adik itu, sama anak-anak kita. Dia bilang, Ustazah, kalau melihat kehidupannya Rasul, semua yang dikerjain sama Rasulullah kan jadi sunnah. Iya dek. Terus kenapa? Nabi kan yang lamar perempuannya ya Ustazah. Berarti kalau gitu sunnah dong. Yang lamar kita perempuannya. Saya bilang, bener, sunnah. Kamu melamar cowok kamu kalau dia kayak Nabi Muhammad. Kalau dia kayak Nabi Muhammad, kamu lamar. Kalau kamu ketemu orang laki-laki kayak Nabi Muhammad, lamarlah dia. Tapi kalau laki-lakinya cuma Budi, ya, cuman Iwan ya, nggak usah. Kamu aja yang bilang nanti. Itu ya sudah. Ya. Contoh sekalian saya mengatakan ini Nabi Muhammad kawin. Ini ya, ini jarang banget diceritakan. Saya juga tahunya baru ketika saya menulis buku tentang Sayyidah Khadijah. Dalam Pilar Cahaya itu saya menceritakan tentang 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah. Saya ada tahu satu sejarah yang ternyata di hampir semua kitab yang menceritakan Sayyidah Khadijah disebutkan. Cuman saya kayak nggak pernah dengarnya dari lisan orang menyampaikan gitu. Di kitab-kitab selalu disebutkan. Gini nih, saudara sekalian. Niat menikah. Sayyidah Khadijah itu ketika udah lamarannya diterima sama Nabi Muhammad, Nabi menerima lamarannya, Sayyidah Khadijah juga udah ngomong sama keluarganya, semuanya setuju, semuanya sepakat, tentuin hari pernikahan. Sayyidah Khadijah itu udah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ngomong kayak begini, wahai Muhammad, ada satu hal penting yang aku ingin sampaikan padamu. Saya ingin menikah denganmu. Itu kan dia. Pengen lamar kan berarti emang pengen nikah sama. Saya ingin menikah denganmu. Bukan karena kamu cakep, meskipun itu iya. Tapi artinya, kalaupun Nabi Muhammad jelek, Sayyidah Khadijah tetap juga gitu mau gitu nikah sama Nabi Muhammad. Bukan karena kamu masih muda, meskipun itu iya. Artinya kalaupun Nabi Muhammad udah tua, Sayyidah Khadijah juga tetap mau gitu. Bahkan bukan karena kamu adalah seorang dengan akhlak, dengan kepribadian yang luar biasa, meskipun itu iya. Mesti Nabi kan hubungan itu bagus banget tuh kan. Tapi bukan karena itu wahai Muhammad. Akan tetapi, dengerin teman-teman sekalian. Akan tetapi karena aku kira kamu adalah calon Nabi yang akan diutuskan. Aku ingin menikah denganmu. Belum jadi Nabi kan sih 20 tahun tuh. Nabi jadi Nabi kan usia 40 tahun. Dia bilang dulu diskusinya. Belum tuh ya. Nabi waktu itu usianya 25 tahun, Sayyidah Khadijahnya 40 tahun. Nabi baru jadi Nabi ketika usia beliau 40 tahun. Teman-teman sekalian, dia bilang karena aku kira kamu adalah calon Nabi yang akan diutuskan. Dia bilang, aku ingin, wahai Muhammad, aku ingin menjadi istrimu ketika kamu menjadi seorang Nabi nantinya, agar kamu dapat membawaku kepada Tuhan yang akan mengutusmu. Itu bidadari bumi banget menurut saya. Niatnya tuh bukan karena di Muhammad saya pengen Muhammad nanti kalau
suamimu. Bagaimanapun dia tidak menjadi suamimu kecuali dengan izin Allah. Menjadi jalan surga bagimu nantinya. Lihatlah dia dengan cara seperti itu. Dapetin suamimu bukan mau dapetin hartanya, bukan mau dapetin kasih sayangnya, bukan mau dapetin cintanya, bukan, tapi mau dapetin Allah dengan kau menjadikan dirimu sebagai istri yang salehah. Insyaallah. Gimana tuh? Cakep banget kan? Teman-teman sekalian, habis nikah 15 tahun kemudian Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, dan gangguan, cacian, makian, hinaan, pemboikotan dan lain sebagainya menjadikan Sayyidah Khadijah yang asalnya sebagai seorang perempuan yang kaya raya sampai harus menahan lapar berhari-hari dari sesudah habisnya seluruh harta yang dia punya dalam dakwah Islam. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah cerita di akhir-akhir kehidupannya, dia bilang, saya seringkali harus berjalan bermil-mil untuk mencari daun-daunan hijau mengganjal lapar yang sudah tidak lagi tertahankan di perut saya. Sampai suatu waktu, saudara sekalian, Nabi Muhammad malam itu pasal Sayyidah Khadijah malam-malam ya, udah tidur barengan. Nabi kemudian duduk pandangin wajah istrinya. Sayyidah Khadijah buka mata, itu murid Sayyidah Khadijah dan puluhan tahun kali itu ya, lebih, udah mau meninggal nih, udah tua. Nabi liatin aja gitu. Terus habis itu Sayyidah Khadijah buka mata, terus dia bilang, kenapa wahai Rasulullah? Dia bilang, saya seringkali merasa malu padamu wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah langsung duduk gitu, langsung dengerin. Wanimanda kayak Rasulullah, kenapa kamu merasa seperti itu wahai Rasul? Teman-teman sekalian, kalau suami mau ngomong penting, kita juga mesti nanggapnya penting ya. Jangan kamu udah maksud tidur aja di bawah tidur aja kayak gitu. Udah malam tidur. Ini enggak gitu kan? Ini ngomong penting kita dengerin nih. Kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Katanya Nabi Muhammad SAW, ini tazawwajtu bik, aku menikah denganmu wahai Khadijah, sedangkan kamu adalah perempuan kaya raya. Sekarang kau menjadi seorang perempuan yang miskin papa, gak punya apa-apa wahai Khadijah. Bahkan untuk sekedar makan aja kamu kesulitan. Maafkan saya wahai Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan terhormat. Hampir bisa dikatakan tidak ada yang lebih terhormat darimu pada masa tersebut. Dan sekarang kau begitu dihina oleh kaummu, para kaum kafir Quraisy itu. Aku menikah dengan wahai Khadijah sedangkan kau adalah perempuan cantik jelita. Sekarang karena kesulitan hidup menjadikanmu bahkan hanya tersisa tulang berbau kulit belakang. Aku malu padamu wahai Khadijah. Katanya Sayyidah Khadijah, dia jawab ucapan asli teman-teman sekalian, indahnya luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anak umali wa nafsi Ruhi wahayati laka ya Rasulullah. Aduh Rasul, jangan berkata begitu. Kau harus tahu, sesudah aku menikah denganmu, aku memutuskan bahwasanya seluruh kekuatanku, seluruh tubuhku, seluruh pemikiranku, seluruh tenagaku, hidup matiku, ruhku sudah aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Mas dipakai tapi di Ibu ada itu lagi bikin draft bahasa Inggris takut salah surat itu diomongin bukan pas lagi kaya, pas lagi enak, pas lagi makanan canggih disampaikan sama Sayyidah Khadijah tuh dalam keadaan dia udah tinggal kurus kering, nabinya nggak bisa kasih dia makan gitu kan. Teman-teman sekalian, dalam keadaan terhina, dalam keadaan kalau keluar ada orang mau bunuh, dalam keadaan terboikot, terasingkan dan lain sebagainya gitu. Sehingga karenanya Sayyidah Khadijah seperti yang tadi saya sampaikan, perjuangannya, pengorbanannya buat Allah SWT dan Rasulnya memang tiada duanya. Allah pun mengganjar beliau dengan kebaikan yang juga tidak ada duanya. Dengarkan ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Allah. Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Sudah bertahun-tahun dari Nabi Muhammad dapat wahyu, Nabi itu masih sering pergi ke Gua Hira gitu ya, buat ibadah gitu. Saat Nabi Muhammad sedang di
ibadah tersebut di Gua Hira, Sayyidah Khadijah hari itu masakin buat Nabi Muhammad SAW karena pengen makan bareng. Dan itu dia nggak pamit sebagai seorang perempuan kaya gitu ya. Dia nggak yang utusan terus bilangin ya Muhammad turun deh saya kangen makan sama dia, nggak gitu. Dia yang naik bawa makanan. Dan teman-teman sekalian tahu Gua Hira 1,5 jam buat naiknya doang. Gua Hira 1,5 jam buat naiknya doang. Itu sih kalau saya ya di bawah udah kenyang naik sampai sana berapa? Sana udah kenyang ini turun lapar lagi gitu. 1,5 jam naik 1,5 jam turun gimana coba? Itu saya dapat dia bawa susah enggak ada jalanannya kan ke Gua Hira itu kan naik gunung gitu. Maksudnya jalanan yang cukup terjal. Dia bawa tuh makanan. Nabi lagi habis selesai sholat, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah. Iya Jibril, sedati ilaik Khadijah. Wahai Rasul, sebentar lagi Khadijah akan sampai kemari. Dia datang kemari membawakan untukmu makanan beserta lauk-lauknya. Wahai Rasulullah, tidak jauh. Apabila Khadijahnya sudah sampai nanti ke sini, fabashirha, beritahukan, berikan kabar gembira, sampaikan, fabali annallaha yubri'uha salam. Sampaikan padanya bahwa Allah berkirim salam padanya. Allah berkirim salam padanya. Dan aku Jibril berkirim salam padanya. Dan Allah menjanjikan baginya, menyiapkan baginya baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Yang di sana tidak terdapat kesulitan dan tidak lagi terdapat derita. Orangnya masih hidup di atas muka bumi, Allah sudah berkirim salam kepadanya. Bidadari bumi macam apa itu teman-teman sekalian saya muliakan. Kenapa dia dapetin kemuliaan sebegitu besarnya? Itu tadi yang saya sampaikan. Dia menjadikan hidupnya, hartanya, pemikirannya, apapun yang dia punya sebagai persembahannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar dari para bidadari-bidadari bumi ini ya. Bagaimana kita jadikan hidup kita sebagai sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya. Kayak jadi istri, jadilah istri yang pantas gitu. Pantas dibanggakan di hadapan Allah. Kita jadikan profesi kita sarana kita menuju pada surga kita nantinya. Yang jadi ibu punya anak-anak, bawa anak-anakmu menuju jalan Allah. Jangan cari sekedar kesenanganmu pada anak-anak, tapi carilah keridhaan Allah pada anak-anakmu. Pastikan mereka menjalankan syariat agama Allah. Pastikan mereka tidak meninggalkan sholatnya. Pastikan syariat Allah terdirikan di dalam rumahmu. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat di dalam keluargamu. Pastikan ada suara Al-Quran terdengar di rumahmu. Pastikan ada kebaikan-kebaikan yang kau tebarkan di dalam rumahmu sendiri sebelum kau menebarkannya di luar rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang mendengarkan menjadi bidadari bumi. Dan hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.